Guru berperan turut serta membangun bangsa ini dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru itu merupakan agen perubahan. Kita di PGRI, kita maju, kita tidak akan mundur lagi dan mundur. Literasi itu penting karena literasi artinya membaca sesuatu sampai tuntas. Dengan demikian kita tidak terjerumus dalam hoax. Saya guru, saya PGRI, saya Indonesia. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di channel podcast SMA Negeri Taikas. Pada pagi hari ini kami akan hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang budiman dengan satu tema yang cukup menarik. Tagline kita yaitu Guru Agen Perubahan Perilaku. Dan tentunya saya tidak sendirian, saat ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang mereka sudah punya banyak pengalaman di dunia pendidikan, kemudian juga saat ini memegang beberapa tugas tambahan yang menunjang pengembangan profesi sebagai guru. Saya akan memperkenalkan para narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Elvira Maria Berta Ogom. Selamat pagi Ibu. Seperti yang kita ketahui, Ibu Elvira ini adalah Ibu Koordinator Pengawas Ibu Korwas Dikmen SMA, SMK, SLB Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan beliau juga saat ini bertugas sebagai Bunda PAUD, Bunda Literasi, Ketua PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Timur Tengah Utara, Ketua Dekranasda Kabupaten Timur Tengah Utara. Sekali lagi selamat pagi dan pagi, Ibu. Selamat bertemu. Yang berikut ini, yang kedua adalah Bapak Dominikus Nitsae SPD. Beliau ini seorang kepala sekolah SMA Negeri Noemuti Timur. Dan saat ini mendapat tugas tambahan lagi sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Timur Tengah Utara. Selamat pagi Pak Ketua, kita dalam keadaan berbahagia karena kita sedang di dalam suasana menyongsong HUT PGRI dan Hari Guru Nasional yang akan kita rayakan pada tanggal 25 November. Dan yang ketiga ini seorang muda, Pak Guru muda, Pak Wandelinus Manikin Esvil. Beliau saat ini sebagai salah satu pengajar di SMA Fides dan tugas tambahan. Saat ini beliau juga aktif di organisasi PGRI yaitu sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PGRI Kabupaten Timur Tengah Utara. Kualitas atau mutu dari pendidikan itu sendiri tentu guru sangat berperan besar di dalamnya. Nah, ketiga narasumber kita, Ibu Elvira, Bapak Dominikus, Pak Wande, ini bagaimana mereka punya konsep-konsep yang ideal tentang bagaimana membangun pendidikan di kabupaten kita ini dengan tugas tupoksi masing-masing. Tentu kita akan senang mendengar langsung dari beliau bertiga. Seperti yang kita tahu, kesibukan Ibu pada saat ini memang begitu padat. Berbagai macam tugas harus Ibu jalankan dan tentu itu membutuhkan satu kepiawaian atau strategi yang Ibu buat. Bagaimana Ibu membagi waktu supaya semua tugas yang Ibu terima ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Melda. Saya bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini kita bisa bertemu di tempat ini.
Memang saya selain sebagai koordinator pengawas, tugas saya juga adalah seperti yang tadi Ibu katakan, Bunda PAUD, Bunda Literasi, Ketua PKK, Ketua Dekranasda. Memang saya bersyukur karena untuk menjabat sebagai bunda-bunda itu dan ketua, saya memiliki kemampuan dasar. Dalam hal ini saya sudah masuk dalam dunia pendidikan, jadi saya merasa mudah untuk melaksanakannya. Hanya kadang-kadang memang kesulitan di waktu. Di lain pihak saya harus menjalankan tugas pokok sebagai pengawas sekolah, yaitu saya harus memantau semua SMA SMK yang ada di Kabupaten TTU. Ada 30 SMA, 1 SLB, 20 SMK. Tetapi saya juga memiliki teman satu pengawas sekolah, Bapak Melki. Dan kami punya program juga jelas. Kadang kalau ada kegiatan yang saya harus ke sekolah, ya saya bagi waktu antara jam 7 sampai jam 11 saya urusan sekolah. Dan setelah itu baru saya urusan organisasi. Tetapi kalau ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan urusan organisasi, maka Bapak Melki yang melanjutkan pekerjaan dan saya melanjutkan tugas saya sebagai tugas tambahan yang jadi ketua PKK itu. Nah, tetapi tadi dikatakan bahwa disinggung menyangkut dengan agen perubahan. Sebagai pengawas sekolah, kita memiliki tugas itu melakukan supervisi dan monitoring ke sekolah-sekolah dengan melaksanakan pembinaan guru kepala sekolah, pemantauan 8 standar, penilaian kinerja, ada pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, ini semua kami lakukan, tetapi kembali kepada sekolah yang bersangkutan. Artinya sejauh ini dengan berbagai macam tugas yang Ibu emban, Ibu tidak merasa terbebani, ya, tetapi menjalankan secara baik. Baik, saya merasa tidak terbebani, ya, karena ini tugas yang diberikan kepercayaan masyarakat kepada saya. Benar. Makanya sebagai istri bupati, saya harus melaksanakannya. Pelayanan itu harus penting, karena kalau saya tidak menggerakkan ini, mengharapkan yang orang lain itu juga agak sulit, tapi kita harus menjadi contoh motivator dahulu baru bisa bagi masyarakat kita. Sejauh mana Ibu melihat efektivitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah? Ya. Baik, kalau hasil pantauan saya berjalan baik, tetapi memang masih ada kepencangan-kepencangan terkait dengan fasilitas yang ada di sekolah. Tetapi kita berharap dengan sekarang ini sudah mulai berkurang, kita sudah ke level 2. Saya juga berharap untuk kita bisa kembali ke pembelajaran normal. Karena ada yang bagus tapi ada yang berjalan kurang efektif. Karena fasilitasnya terbatas. Dan juga membuat anak-anak ini, ya saya takut ke depan nanti akan mengurangi ya prestasi anak-anak ya di bidang baik itu pendidikan, perilaku dan keterampilan. Karena cuma di rumah. Atau kita bisa mengatakan bahwa dengan merebaknya pandemi COVID-19 2019, 2020, bahkan kita sudah di penghujung tahun 2021, Pak Kepala, Pak Ketua PGRI, mohon maaf, ini apakah kita bisa mengatakan bahwa kita bisa saja kita kehilangan satu generasi yang tadi dilontarkan oleh Ibu Korwas. Tidak efektif pembelajaran bisa menyebabkan generasi kita itu mengalami kepincangan. Menurut Bapak Kepala sendiri seperti apa? Ada hal yang mungkin sangat merugikan, sangat tapi merugikan. Tidak juga terhadap perubahan, perkembangan globalisasi, digitalisasi. Ya. Ini sebenarnya kalau kita bilang ini COVID ini bawa bawa perubahan. Bawa perubahan juga ada baiknya, ada positifnya, ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Menurut Pak Ketua sendiri, sebetulnya kehadiran atau peran PGRI terhadap anggota-anggota, terhadap guru itu seperti apa? Ya. Baik, PGRI, peran PGRI. Ya. Terhadap anggotanya di dalamnya kita yang ada ini ya, kita melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas guru. Karena bicara guru sebagai agen perubahan, kualitas harus diusahakan sehingga
ada peningkatan Kompetensi guru. kompetensi setiap saat. Ya, Kalau tidak, bagaimana mau disebut sebagai agen? sebagai agen. Agen ini sebagai pelopor ya, pelopor, perencana, Pelaksana. Ya, Lalu PGRI hadir di sini, hadir untuk guru dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Kemarin kita menjelang HUT PGRI PGRI dan Hari Guru Nasional, kita baru saja selesaikan bimbingan Satu teknis, kegiatan, penyusunan dan publikasi artikel ilmiah. peran PGRI terhadap guru Pak Ketua sudah uraikan. Lalu sebaliknya, apa yang mesti dilakukan oleh guru terhadap organisasi ini? Anggota harusnya mengharumkan organisasi ini yang berdiri 100 hari setelah Indonesia merdeka. Ya, Lalu organisasi ini juga yang menghadirkan undang-undang guru dan dosen, dengan sehingga terjadilah sertifikasi ini. dengan ikutannya berbagai macam kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan guru. Yang dilakukan guru terhadap organisasi PGRI. PGRI ini kan Persatuan Guru Republik Indonesia. Berarti guru itu harus bisa menunjukkan jati dirinya. 4 kompetensi guru itu harus mantap dilaksanakan dan dia tidak boleh terlibat dari situasi politik apapun. Sehingga tetap menjaga profesionalisme organisasi itu. Maka anggotanya cukup melakukan tadi yang disampaikan oleh Forwas. Ya. Mengajar secara baik sesuai ketentuan Menteri Pendidikan, kurikulum yang sudah ditetapkan secara nasional, itu saja sudah membanggakan organisasi. Dan setiap tindakan perilaku guru itu harus betul-betul menjadi panutan. Karena guru itu kan ditiru, digugu, jadi apa yang dia lakukan, apa yang dipikirkan betul-betul harus tunjukkan bahwa memang saya ini adalah guru yang bisa meneruskan dalam kegelapan, menjadi penerang di dalam kegelapan. Kalau yang tadi disampaikan oleh kita ini berjalan dengan baik, itu baru dikatakan agen perubahan. Saat ini bicara tentang perubahan-perubahan, tentu digitalisasi tidak bisa kita lihat sepintas lalu. Sudah masuk merebak sampai ke dunia pendidikan dan memang sangat terasa. Pak Wande sendiri, Pak Ketua Bidang sendiri, bagaimana Pak melihat ini, perkembangan ini, digital ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan? Baik, terima kasih untuk Ibu Melda. Kita berbicara mengenai guru sebagai agen perubahan perilaku. Ini tentu satu tugas yang amat berat untuk para guru. Karena berbicara mengenai agen berarti dia harus menjadi pilot. Semacam pilot untuk menunjukkan sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat, terutama bukan hanya di lingkungan sekolah, tentunya belajar. Nah, berkaitan dengan perubahan perilaku ini, kalau kita sedikit jeli melihat di dalam perkembangan zaman, era digitalisasi, globalisasi dan juga modernisasi akhir-akhir ini, atau yang bahasa kerennya era revolusi industri 4.0 atau bahasa Inggrisnya 4.0. Ya. Jadi di situ guru harus tampil dengan menggunakan berbagai sarana, prasarana, informasi dan teknologi ini. Nah, keraguan-raguan guru ini untuk menggunakan sarana dan prasarana teknologi ini justru dibantu oleh situasi COVID dalam tanda petik. Karena dalam situasi COVID kita dipaksa untuk belajar jarak jauh tanpa bersentuhan secara tatap muka kontak langsung, fisik dengan siswa. Maka guru dipaksa untuk menggunakan fasilitas yang ada. Nah, disinilah kita dituntut untuk mengubah gaya kita, mengubah cara, metode belajar dan lain sebagainya. Ini yang mungkin dimaksud dengan perubahan perilaku di abad 21.
Yang sebelum pandemi COVID-19 kita bukan mengandalkan, tapi memang kita melaksanakan pertemuan langsung, tatap muka langsung, luring. Tetapi dalam situasi di tengah-tengah pandemi, Ibu, kita seperti dipaksa dalam untuk kemudian untuk kita mengalami berubah dan mengalami suatu loncatan tanpa disadari. Jadi memang bahwa kita tidak mengharapkan terjadi COVID, lost generation pandemi, tetapi bahwa kita tetap bergerak. Ada persoalan, ada hambatan, tetapi guru sebagai profesi, orang-orang yang profesional melihat itu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu kita untuk tetap menjalankan tugas keseharian kita. Baik, Ibu sebagai Korwas, koordinator pengawas, ada kendala, ada hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki untuk peningkatan kualitas ini. Ya, baik, terima kasih. Untuk pemantauan itu kita memiliki 8 standar. Ya. Nah, namun ada 4 standar yang harus betul-betul sekolah itu bekerja sungguh-sungguh untuk bisa terpenuhi standar itu, antara lain standar isi, standar proses, standar pendidikan, dan standar penilaian. Nah, pada standar penilaian di masa pandemi ini memang kita sebagai guru agak kesulitan juga menilai, karena keberhasilan dari peserta didik tidak hanya kita nilai pengetahuannya saja, tapi harus dinilai juga keterampilan dan sikap perilaku dari si anak. Nah, kalau untuk keterampilan ya kita bisa lihat dari setiap pekerjaan, setiap tugas yang diberikan pada hasilnya. Kalau yang SMK walaupun di pandemi tetapi mereka tetap datang ke tempat untuk melakukan aktivitas prakteknya. Tetapi kita yang di SMA ini kan agak sulit, tetapi kita bisa memberikan penilaian keterampilan dalam bentuk bermacam-macam. Hanya kesulitan di penilaian perilaku. Nah, perilaku ini kan ya dari kita mengamati peserta didik, tapi kalau misalnya kita berikan tugas kepada anak, ya nanti seminggu dikerjakan kumpul. Tapi dalam seminggu berjalan yang kumpul 1-2 orang, yang lain tidak. Nah, ini kita sulit untuk memberikan penilaian. Sementara pantauannya melalui secara daring. Ya, sulit, oleh karena itu juga memang kita juga bisa melihat selain penilaian-penilaian dia selama kita masih tatap muka dan setelah kita sudah tidak tatap muka. Nah, itu harus selama berproses itu kita menilai dari perilaku peserta didik. Jadi tidak lagi kita hanya tunggu saja ujian baru kasih nilai baik amat baik. Tetapi mulai awal semester kita sebagai guru sudah harus bisa melihat karakter dari masing-masing peserta didik, perilaku, sehingga kita tidak kesulitan di dalam memberikan penilaian di akhir semester itu, akhir pembelajaran di satu periode. Contoh lagi ya Bu, misalnya sekarang ke penilaian sikap ke religius, kan ada sikap sosial religius. Kita juga tidak tahu peserta didik ini rajin berdoa, rajin ke gereja atau berdoa, itu seperti apa. Nah, ini berarti harus dari orang tua harus turut berperan. Orang tua punya peranan untuk mengaktifkan. Ya, silakan Pak. Baik, mungkin saya tambah sedikit yang tadi disampaikan mengenai aspek sikap ya. Sikap, penilaian sikap. Mungkin jadi catatan untuk kita semua sebagai guru mungkin di TTU atau lebih luas lagi, bisa kita lihat bahwa siswa kita akhir-akhir ini punya banyak akun media sosial, baik Facebook, baik WA atau Telegram, TikTok, bahkan TikTok bisa dimanfaatkan. Banyak sekali. Benar. Banyak sekali, dan di situ mungkin kita bisa pantau keberadaan mereka. Betul. Karena anak-anak kita kadang-kadang memuat story di mana tempatnya, lagi ngapain begitu, lagi buat apa begitu. Nah, terkadang mungkin kita kasih komentar. Kita guru mungkin ikuti anak ini, mungkin dia pas hari jam 7 katakanlah misa jam 9 begitu. Hari Minggu. Kok dia berada di tempat lain? Mungkin kita komen di bawah. Nah, ke gereja apa tidak hari ini? Betul. Ya, mungkin di situ semacam teguran melalui medsos. Mungkin dia jawab nanti, Pak nanti saya japri ya. Mungkin dia malu menyampaikan ke situ. Tapi ini salah satu bentuk penilaian perilaku. Kembali lagi guru harus adaptif. Adaptif, betul. Jangan melihat TikTok ini sebagai
satu hal yang negatif, ya harusnya yang atau positif. IG asing. Pak Ketua, saya persilakan. Diskusi kita ini obrolannya makin Makin seru enak, ya. Ya. Diharapkan demikian. Ini hampir kita mau ketemu tema ini sudah. Ya. Guru agen perubahan. Ya. Bahwa tadi Bapak Wande sampaikan bahwa kita boleh pantau ya. Oh ya. Kita boleh pantau melalui media sosial. Media sosial. Itu yang tadi di awal saya katakan, itu suatu aksi reaksi seseorang terhadap lingkungannya. Dan lingkungan yang kita maksudkan di sini bukan hanya lingkungan nyata. Untuk ini merubah perilaku seseorang, konteks kita hari ini adalah konteks bicara siswa. Ya. Maka kita yang guru sebagai agen perubahan perilaku, ya seharusnya kita tambah perubahan perilaku siswa. Tapi konteks ini kita omong umum, perilaku ini banyak hal. Ya. Perilaku dalam hal apapun diminta oleh pemerintah untuk dilakukan secara baik sehingga kita ini menjadi agen perubahan. Agen perubahan. Jadi memang benar-benar guru harus memaknai keberadaan profesinya itu sebagai tokoh yang ditiru, digugu dan ditiru. Fasilitas yang ada di sekitar. Tidak bisa tinggal diam. Oh, saya guru 2001. Mohon maaf Ibu Koros. Jadi saya sudah aman dengan yang dunia seperti ini. Jangan ganggu saya. Ya, kadang-kadang begitu Ibu, saya tambahkan. Ada guru-guru senior yang merasa nyaman dengan keadaan. Ya, ini yang kita mau merubah dia ini agak sulit. Ya sudah Bu, saya begini saja, aman saja. Saya punya anak-anak semua ada tuntas, ada kerja. Nah, ini orang-orang ini yang harus betul ada penyadaran dari diri mereka dan gerakan dari kepala sekolah yang adalah pemimpin di sekolah itu untuk bagaimana merubah pola perilaku dari guru-guru senior kita itu. Benar. Yang mau rubah ini susah sekali. Tidak tinggal diam atau merasa nyaman. Jangan anggap enteng yang ini. Benar. Teknologi ini jalan terus, tidak akan mundur. Makanya kita di PGRI, kita maju, kita tidak akan mundur lagi dan menua. Ya. Maka terhadap guru-guru, mari terus belajar. Sejauh kita punya kemauan baik. Ini soal kemauan, bukan soal bisa atau tidak ya. Umur tidak harus membatasi. Ya, umur itu justru tidak membatasi. Kita ini belajar sampai kita menutup mata, sampai tidak ada napas berstop belajar. Long life education. Belajar sepanjang hayat. Dalam konteks pendidikan, siswa itu mengalami perubahan perilaku oleh karena perubahan yang dibuat oleh oleh guru di dalam lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan. Saya kembali lagi, ini Pak Wande kalau bicara tentang yang begini-begini, yang digitalisasi, tentu mengumpan kita untuk terus bergerak maju. Saya kembali lagi ke Pak Wande, Pak Ketua Bidang. Ini kita semakin ke sini, saya lihat Pak Wande senyum semakin sempurna. Semakin pasti ya. Berarti ada sesuatu yang baik. Ketika kita bicara tentang digitalisasi, pembelajaran di era ini, era digital, kemudian ada satu hal yang menjadi penting yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Merdeka Belajar oleh Pak Menteri sendiri. Mengungkapkan bahwa pembelajaran itu memang harus berbasis merdeka belajar. Merdeka belajar. Anak-anak harus merasa bebas, tidak tertekan, mengikuti pembelajaran. Guru-guru pun demikian. Pendapat Pak Wande sendiri tentang merdeka belajar ini? Baik, merdeka belajar yang dicanangkan atau sementara digencar, disosialisasikan ya oleh pemerintah. Mungkin nanti ditambahkan Ibu Evi, ya. Tapi dalam konsep saya, merdeka belajar artinya belajar kapan dan di mana saja, Ibu. Ya. Kapan dan di mana saja, lalu menggunakan sarana apa saja. Sumber belajarnya bebas. Ya. Jadi mungkin kita sedang beralih dari
satu paradigma atau konsep di mana guru adalah satu-satunya sumber belajar berubah menjadi guru adalah fasilitator. Guru adalah fasilitator, motivator, di mana siswa adalah pelaku pembelajar itu sendiri. Dulunya mungkin siswa adalah objek. Subjek yang belajar itu guru, kebalikan. Nah, sekarang siswa menjadi subjek pembelajaran itu sendiri, sehingga semuanya berpusat pada siswa. Mungkin yang kedua adalah catatan yang kedua mengenai Merdeka Belajar adalah menggunakan fasilitas yang ada. Mungkin kalau di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh internet, katakanlah jaringan internet, mungkin dia kembali ke hal-hal lokal ya, Bapak Ketua. Kearifan lokal dijadikan sebagai sumber belajar. Tinggal gurunya membawa mereka ke tempat itu untuk menggali inspirasi atau menggali nilai-nilai yang masih terkandung dalam budaya-budaya lokal itu untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Katakanlah seperti ini, Ibu. Ya. Kalau seorang siswa belajar matematika saja pasti kepalanya pusing. Ya. Tapi kalau matematika yang digunakan untuk sesuatu pasti dia senang. Konsep. Ya. Artinya matematika yang dia pelajari itu bermanfaat untuk kehidupan setiap hari. Ya. Betul. Sehingga kemudian muncullah yang menjadi tuntutan dari pembelajaran di era ini, pembelajaran yang harus mengedepankan yang merdeka belajar. Ada berpikir kritisnya. Berpikir kritis. Jadi sesungguhnya belajar ini kan setiap hari. Ya. Setiap hari itu manusia itu belajar. Nah, yang terjadi di kelas atau di kurikulum itu bagaimana mensistematisasikan proses belajar itu sendiri. Ya. Ya, sehingga belajar toh akhirnya tidak membuat orang untuk terbebani. Ya. Belajar itu menghantar orang kepada kehidupan yang menggembirakan, karena membantu dia memecahkan masalah sebenarnya. Bermartabat yang layak. Betul. Pak Menteri sendiri mengatakan paradigmanya itu harus dirubah dari teaching menjadi learning. Learning, betul. Dulunya anak-anak di kelas kita ajar, sekarang harus kita gerakan untuk mereka sendiri belajar, terjun di dalam proses pembelajaran itu. Ibu Baik, saya tambahkan. Memang programnya Mas Menteri, Mas Nadiem ini bagus sekali untuk Merdeka Belajar. Jadi suasana belajar yang menyenangkan, yang tidak terbebani. Baik itu guru menyusun RPP juga tidak menjadi suatu beban yang saya harus buat sampai sekian lembar karena nanti pengawas datang periksa saya payah sudah. Jadi guru kalau sudah tertekan di dalam menyusun RPP pasti dia juga akan menyampaikan kepada peserta didik, dia akan paksa juga peserta didik harus ikut maunya guru. Tapi dengan adanya Merdeka Belajar, baik guru maupun peserta didik itu enjoy, senang mengikuti di pembelajaran itu. Bukan berarti dia ikut untuk mengejar bahwa harus dapat nilai tertinggi, pakai ranking segala macam, tidak. Tetapi dia memahami apa proses pembelajaran itu untuk membawa perubahan di dirinya sendiri. Sehingga tetap nanti berpegang pada indikator tetap Bu. Indikatornya sudah ada karena masing-masing peserta didik juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa paksakan. Ya misalnya waktu lalu kita disuruh untuk menggunakan model yang ada stimulus, ada 5M itu kita ikuti itu. Tetapi ada anak yang lain dia tidak perlu pakai 5 langkah, baru 1 langkah dia paham. Ya benar. Tujuannya akan tercapai. Jadi diberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan guru juga merasa tidak terbebani. Kuncinya di situ di Merdeka Belajar. Guru tidak terbebani, peserta didik pun tidak terbebani. Dia santai tapi tujuan bisa tercapai dengan baik dengan acuan kurikulum yang ada. Jadi pembelajaran itu harus kolaboratif. Anak-anak saling melengkapi satu sama lain, kreatif inovatifnya masuk, kemudian mampu juga untuk mengkomunikasikan. Komunikasi, betul. Sehingga menghindari apa yang tadi Ibu Korwa sendiri sampaikan tentang perankingan, tidak perlu lagi. Kalau sudah dikomunikasikan, dia bisa juga belajar di luar kelas.
Artinya persaingannya sudah lebih terbuka, lebih sehat, lebih sehat. Tidak hanya terjadi di pembelajaran di kelas, tetapi akan berdampak pada dunia kerja. Dan kita tidak harapkan generasi kita saat ini demikian. Karena dia apalagi yang SMK dengan teori praktik yang dapat selama pembelajaran itu membantu dia untuk dia tamat dari situ bisa membuka lapangan kerja baru. Hidup dengan secara artinya bahwa terhadap peserta didik juga guru tidak segan-segan untuk memberikan pujian. Pujian, penghargaan. Dia berhasil. Benar. Ini seperti trik yang dilakukan oleh Ketua PGRI. Benar. Kepala sekolah juga jangan lupa berikan penghargaan kepada Bapak Ibu guru. Benar. Di sekolah. Ini tempatkan diri sebagai Ketua. Perlu kita Mama Koros ingatkan ke semua pimpinan. Ibu Koros mewakili kami lah. Jangan saya jadi bulan-bulanan di sini lagi. Pak Ketua. Selain tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa menjelang HUT ada BIMTEK, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan lain, HUT PGRI HGN 2021 ini kegiatan-kegiatan yang mendorong guru untuk berperan aktif. Kita harapkan itu tidak bersifat momentum sementara momentum. Pak Ketua. Saya menyatakan di sini ya bahwa setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan kita menghindari agar jangan dianggap ini kebetulan pas hari ulang tahun PGRI lalu buat kegiatan ini memang kita terkendala kemarin dengan pandemi COVID. Tapi kita melakukan beberapa kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat TTU. Ibu menjalankan tugas lain Bunda PAUD, Bunda Literasi. Yang baru saja selesai ini literasi. Sampai harus menulis, guru harus mampu sampai di situ. Menghasilkan karya-karya inovatif. Program-program dari Ibu Bunda Literasi, Bunda PAUD yang menembus kepentingan masyarakat kita. Baik, terima kasih Ibu. Untuk literasi, kalau di ketentuan itu dikatakan bahwa sebutan Bunda Literasi itu diberikan kepada istri-istri dari pusat, dari istri menteri, presiden, menteri gubernur, istri bupati, istri camat, istri kepala desa, istri kelurahan, kepala kelurahan. Ini sebutan Bunda Literasi. Kenapa? Karena ini orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengkampanyekan gerakan literasi di setiap daerah, bahkan sampai di desa. Karena di desa itu sebagai kepala desa, sebagai istri kepala desa atau yang ketua itu dia harus memiliki program jelas. Jadi di desa itu harus ada pojok baca, ada wifi di sekolah, ada lopo, sehingga bisa menggerakkan masyarakat kita. Jadi yang kita yang dianggap sebagai ketua ini sebagai motivator. Kita yang harus menjadi contoh, menggerakkan, mengkampanyekan untuk wajib membaca. Kan literasi itu tidak hanya membaca, tetapi terluas. Ada literasi musik, ada literasi budaya, digital, dan macam-macam digital. Digitalisasi. Tapi kalau kita yang adalah penggerak di masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berliterasi, agak sulit kita menyadarkan masyarakat. Oleh karena itu saya juga mengharapkan agar para pemangku kepentingan, para bunda-bunda PAUD saya di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, mari kita bekerja sama untuk berusaha untuk membuat semua masyarakat kita menjadi masyarakat yang literan. Artinya memiliki kemampuan untuk bisa bercerita, membaca, membuat literasi budaya kita menjadi terkenal. Bahkan kita usahakan agar Kabupaten TTU menjadi masyarakat yang literan. Artinya memiliki kemampuan untuk bisa bercerita, membaca, membuat literasi budaya kita menjadi terkenal. Kabupaten TTU menjadi kabupaten literan. Literasi. Sangat tentu sangat menggembirakan dengan program ini literasi. Sedangkan kalau tentang tugas Ibu Bunda PAUD
Ya, kalau sebagai Bunda PAUD, karena saya melihat PAUD ini pendidikan anak usia dini. Di golden age ya, mereka. Berarti anak-anak usia dini yang dari 0 sampai dengan 6 tahun ini merupakan anak-anak yang usia emas. Ya, usia emas. Yang tidak bisa terulang lagi umurnya. Jadi mulai berproses ketika ibu-ibu mulai hamil, itu sudah mulai pola asuh anak itu terbiasa. Sebagai kaum ibu harus memberikan perilaku, setiap ucapan perilaku yang dilakukan harus disesuaikan dengan situasi, karena apa yang dia buat ini menjadi satu pembelajaran untuk anak yang ada dalam kandungannya. Kalau bisa dia juga mulai membaca. Kalau ibu sudah mulai rajin membaca, jelas nanti setelah dia lahir dia akan menjadi anak yang bisa membaca. Tapi kalau ibu hamil saja malas-malasan, anak juga malas-malasan. Ya, jadi dan juga bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun harus mendukung. Bapak-bapak juga harus mendukung ibu-ibu hamil, harus memberikan tidak ada kekerasan, tidak boleh ada kekerasan. Kalau ada kekerasan sedikit, kekerasan psikis atau fisik, bisa mempengaruhi anak-anak yang dalam janin, dalam kandungan ibu. Kan ibu nanti jadi pemurung, akhirnya di sekolah juga dia ngelamun, dia sedih terus karena selama hamil orang tua mungkin suami tidak ada perhatian, kekerasan. ya itu. Benar. Jadi harus itu dalam kandungan. Ya. Benar. Jadi memang perhatian pemerintah ini luar biasa. Waktu itu saya pikir PAUD ini apa sih? Benar, Saya pikir mungkin anak-anak itu dong karena masih bermain, bertemu saja. Dan bermain. Padahal sekarang ini regulasi untuk PAUD ini terlalu luar biasa itu untuk PAUD. Jadi anak itu di posyandu juga kita harus atur supaya menjadi posyandu PAUD holistik integrasi. Artinya di dalam kegiatan posyandu itu ada pembelajaran. Pada saat anak-anak usia 3-4 tahun itu mereka sudah ada sampai 6 tahun, mereka dikelompokkan tersendiri, jadi ada edukasi permainan dengan guru PAUD, sedangkan para orang tua itu ada parenting, ada penyuluhan dari pihak-pihak terkait. Ya, jadi antara PAUD dan literasi itu sebenarnya dia satu paket untuk menjadi anak yang luar biasa. Menjadikan generasi kita ini adalah siap untuk menyambut generasi emas 2045. Dengan pertemuan ini saya mau mengajak kita sekalian, baik para guru maupun siswa atau siapa saja yang punya peranan dalam dunia pendidikan untuk terus berjuang menjadi agen perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa dalam kaitan dengan moral terutama, dan juga dalam kaitan dengan mengadaptasikan diri dengan perkembangan, dalam hal ini globalisasi dan juga modernisasi. Untuk itu kita menggunakan segala fasilitas teknologi untuk sebagai sarana dan juga sumber belajar. Tapi harus diingat seperti yang tadi disampaikan Ibu Korwas bahwa literasi itu penting, karena literasi artinya membaca sesuatu sampai tuntas. Dengan demikian kita tidak terjerumus dalam hoax yang bisa memecah belah bangsa ini. Betul. Demikian. Sebagai Ketua PGRI Kabupaten Timur Tengah Utara menyampaikan selamat ulang tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional untuk seluruh guru di Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadilah agen perubahan perilaku, laksanakan tugas secara profesional. Ketika ada guru menjalankan tugasnya secara profesional dan terjadi diskriminasi terhadap guru, PGRI TTU tidak akan tinggal diam. Kita juga menghimbau agar kekerasan terhadap siswa, terhadap anak harus dihentikan, sehingga suatu saat nantinya kita mendapat generasi yang baik dan bermutu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam dunia pendidikan, guru itu merupakan agen perubahan. Sebelum dia merubah orang lain, guru yang bersangkutan harus bisa merubah dirinya sendiri, harus bisa meningkatkan kompetensinya agar dia bisa merubah orang lain. Nah, yang kedua, sebagai guru, dia harus menjadi contoh dan teladan, diguguh ditiru. Ingat Tuturi Handayani itu, di depan kita menjadi contoh,
di tengah kita menjadi penggerak, memotivasi, di belakang kita mendorong yang tidak bisa. Jangan hanya mendorong yang pintar-pintar saja, tetapi kita semua, baik itu siswa yang ukurannya sedang, yang tidak bisa sama sekali, mari kita memberikan dukungan. Dan anak emas kita bukan anak yang pintar, tetapi anak yang sangat kompetensinya juga rendah. Itu menjadi anak emas kita untuk kita sama-sama memberikan dorongan agar adanya perubahan perilaku. Dan sebagai guru, sebagai anggota masyarakat, mari kita bersama masyarakat berusaha untuk turut serta dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan taat protokol kesehatan. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dengan demikian maka bincang-bincang kita pada siang hari ini selesai. Kami menyampaikan ucapan terima kasih berlimpah kepada Ibu Korwas. Kesibukan begitu padat tetapi rela menyiapkan waktu untuk kita berbincang-bincang pada siang hari ini. Kepada Pak Ketua, terima kasih. Kita menyambut HUT PGRI ke-76 dan HGN dengan penuh rasa bahagia. Terima kasih atas waktunya. Pak Wande, Pak Ketua Bidang, terima kasih, kita sudah banyak berbagi. Kiranya apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berdampak bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah kita ini. Dan demi kemajuan anak-anak didik yang saat ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan